Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah YouTube Gereja Baptis Efrata. Mari kita sekalian mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat ibadah ini. Mari kita buka hati kita, biarlah ibadah ini boleh menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat sebuah pujian, ku nyanyi haleluya sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut kita tinggikan, hanya patut Dia sajalah yang patut kita sembah dan kita puja. Bapakku datang. Ku percayakan
biasa bagi kami Tuhan. Karya-Mu yang sungguh besar bagi kami. Saat kami Tuhan menyanyikan pujian ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan atas kami, atas usaha kami dan juga pekerjaan kami Tuhan. Saat ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat firman Tuhan ditaburkan, itu boleh menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang sedang beribadah dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya kasih setia Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah ucap syukur, haleluya, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu sukacita kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah ini mulai menjadikan semangat hidup kita berjalan bersama Tuhan. Walaupun keadaan pandemi, tetapi Tuhan ingat menjamin itu semuanya kita tidak sendiri. Tetapi kita boleh tetap berjalan, kita tetap terbang bersama Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan ini semuanya buat anak-anak yang senantiasa hidupnya menanti-nantikan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mengalir di
Tiba saatnya kita akan sama-sama menyampaikan doa-doa pribadi kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat para pemimpin bangsa ini. Kita juga berdoa buat gereja kita yang kita kasihi. Namun sebelum kita menyampaikan doa-doa tersebut, ada persembahan pujian yang ingin kami sampaikan. Judulnya Sungguh Indah. Karena Tuhan sungguh indah dalam hidup saya, sungguh indah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya itu. Dan biarlah lewat pujian ini kita semua semakin dikuatkan dan kita juga bisa diberkati lewat pujian ini. Dan kau
bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat kita.
tiba saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan dari hamba-Nya. Marilah kita persiapan hati kita dengan pujian Ajarku Mengenalmu. Biarlah lewat pujian ini kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap hati berdoa, Ajarku Mengenalmu.
pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata Bandung. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kembali kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Cinta Uang. Mungkin kita sudah sering mendengar tema tentang cinta uang. Kenapa ini dibahas lagi? Karena seringkali kita berhubungan dengan uang, dan ketika berhubungan uang, maka apa yang terjadi? Seringkali ada keserakahan. Seringkali ada kita ingin meraih sesuatu dalam kehidupan kita yang lebih yang dapat kita pikirkan. Nah, pagi ini mari kita melihat bagaimana cinta uang yang dapat mencelakakan kita, membinasakan kita. Ya, ada dua hal yang sangat mendasar mengapa kita perlu membahas perihal cinta uang ini. Yang pertama, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Gambaran yang dipakai Alkitab adalah akar. Secara hurufiah, artinya sangat beragam. Ya, bisa berarti suatu alat atau bagian yang terpenting dari tumbuhan. Ya, bisa pula berarti satu pangkal atau ujungnya itu ya. Dan secara kiasan artinya adalah asal mulanya. Ya, asal mula. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai dan memahami bahaya cinta akan uang. Nah, dalam pembahasan kali ini, mari kita mengetahui dulu, apa sih keistimewaan dari akar? Yang pertama, akar mencari dan membawa makanan. Dia mengangkut makanan di tumbuhan. Dan juga akar menguatkan pohon itu. Dia semakin menancap ya, semakin ke dalam, ya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Dan pada umumnya, akar itu tidak terlihat. Dia ada di dalam tanah. Nah, tidak mengherankan bila cinta uang menyebabkan seseorang mencari dan membawa kejahatan masuk ke dalam kehidupannya. Kehidupannya makin dikuatkan dengan kejahatan, sehingga ia terbawa makin ke bawah dan makin ke dalam berbagai kejahatan dengan modus kejahatan yang makin tidak terlihat, alias semakin apa? Licik, semakin munafik. Itu perlu menjadi kewaspadaan dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, mengapa kita perlu membahas cinta uang? Konon salah satu ungkapan yang sering disalahartikan adalah cinta uang. Alkitab tidak mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang, melainkan cinta uang. Uang bersifat netral dan dia tidak berdosa.
Uang bisa berguna untuk kebaikan, tetapi bisa juga berguna untuk kejahatan. Uang bukanlah kejahatan, tetapi cinta terhadap uang bisa membawa orang kepada kejahatan. Jadi apa dampak buruk akan cinta uang ini? Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita bisa terjatuh. Ayat 9 bagian B. Ya, manusia harus memenuhi kebutuhan primernya tentunya. Ya, kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, itu harus digenapi. Itu merupakan kebutuhan dasar. Manusia bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertanyaannya bagaimana motif dan modus dalam mencari uang ini? Bila kita tidak waspada, kita bisa jatuh ke dalam cinta akan uang. Alkitab mengatakan bila seseorang cinta uang, ia akan terjatuh dalam berbagai-bagai dosa. Perhatikan ayat ke-9 ini. Frasa ya, atau kata mereka yang ingin kaya. Dalam ayat 9 menggambarkan seseorang yang merasa dirinya harus memiliki harta benda lebih banyak lagi agar ia bahagia dan dikatakan berhasil. Menjadi satu prestis dalam kehidupan mereka. Benarkah uang atau harta benda akan membuat kita berbahagia? Pertanyaan ini perlu dipikirkan ulang. Sebab tidak sedikit di antara mereka yang kita anggap kaya, hidupnya sangat memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya harus mengakhiri hidupnya secara tragis. Dengan bunuh diri, dengan minum racun, karena mereka sudah tidak lagi mampu menghadapi hidup ini. Oleh karena apa? Yang dikejar uang, uang terus ya. Jadi, banyak uang tidak menjamin suatu kebahagiaan. Nah, ada 3 hal yang mendasar yang menyebabkan manusia jatuh atau manusia cinta uang. Yang pertama, tidak ada rasa cukup terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Dia tidak merasa cukup. Dia kurang terus ya, yang tadi saya katakan. Mereka ingin lagi, ingin lebih banyak lagi. Rasa cukup artinya memiliki kepuasan batiniah yang membuat seseorang tetap sejahtera akan kekayaan yang dimilikinya. Itulah rasa cukup. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Apakah kita sudah mengalami hal ini? Hati-hati ya saudara. Kadang-kadang dengan tidak merasa cukup, kita akan terus meraih. Bernafsu terus. Ya, yang kedua saudara. Ya, yang menyebabkan seorang jatuh akan cinta uang. Orang yang terjatuh atau cinta uang berpotensi untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki umatnya senantiasa mensyukuri apa yang dimiliki dan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita ingat kata bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur. Jadi mari kita bersyukur. Kalau Tuhan percayakan, oh baru segini, ya bersyukur. Saya percaya kalau Tuhan mempercayakan lebih, kita pun akan diberi lebih lagi. Beberapa minggu saya sudah khotbahkan itu. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak setia dengan yang kecil, bagaimana Tuhan akan percayakan itu dalam kehidupan kita? Nah, penyebab yang ketiga, orang yang terjatuh atau cinta uang menjadi tidak peka dengan kebenaran. Hal yang wajar bila akhirnya ia berkompromi dengan hal-hal yang bersifat kejahatan dan melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena tidak puas dengan uang yang ada atau harta benda yang ada. Sebagaimana modus kriminal, ya, seperti korupsi, ada penggelapan, pencucian uang, dan kasus-kasus lainnya. Mereka akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan uang dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, hati-hati. Yang pertama ini ya, kita akan terjatuh. Oleh karena kita cinta uang. Nah, yang kedua, kita akan terjerat. Kita akan terjerat. Masih dalam ayat yang ke-9, ya saudara.
Seseorang yang mencintai uang atau harta akan membuat dia terjerat oleh uang. Kata ingin kaya dan kata jerat dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dikuasai oleh uang. Dan tanpa disadari, uang atau harta itu telah menjeratnya. Ada ikatan yang luar biasa sulit untuk dilepaskan. Alkitab mencatat beberapa pribadi yang dijerat oleh cinta uang atau kekayaan. Kita bisa lihat Lot dikuasai harta kekayaan sehingga dia bertengkar dengan Abraham. Tragisnya harta kekayaan yang dia miliki akhirnya dimusnahkan Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 13 ayat 6 sampai 13. Ya. Orang kaya yang niat awalnya ingin mengikut Yesus terpaksa mengurungkan niatnya karena menolak syarat yang diajukan Yesus. Mengapa demikian? Jawabannya, ia sudah terjerat dengan harta yang dimilikinya. Orang muda yang kaya ini sudah bisa lihat dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, ada siapa lagi? Ada Ananias dan Safira yang cinta uang, yang berlaku tidak jujur hingga akhirnya mengalami kematian tragis. Kita bisa baca dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ini bercerita tentang Ananias dan Safira. Jadi saudara, di dalam Alkitab sudah dituliskan atau sudah dicatat ada orang-orang yang terjerat oleh karena kekayaan, harta benda, dan cinta uang. Sebab itu saudara, kita perlu waspada. Jangan sampai terjerat. Ya. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, pada akhirnya, kalau kita cinta uang, kita bisa tewas. Ayat 9 bagian C sampai dengan ayat yang ke-10. Karena sudah terjatuh dan terjerat dengan uang, fase berikutnya orang yang cinta uang itu akan ditenggelamkan oleh uang atau harta bendanya. Perhatikan ayat 9 bagian C. Ya. Sebagai konsekuensinya, pada akhirnya ia akan mengalami kebinasaan atau tewas secara rohani. Secara otomatis, orang yang cinta uang akan menyimpang dari imannya. Tragisnya lagi, saudara, uang atau harta yang dicintainya itu malah menyiksa dirinya. Coba perhatikan ayat ke-10. Ya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan menyiksa dirinya sendiri? Dalam ayat itu, ayat 10. Kita bisa melihat arti dari kata tersebut menyiksa diri. Berkaitan dengan kata pencobaan. Itu ayat yang 9. Jerat dalam ayat yang ke-9. Itu dikatakan nafsu yang hampa. Kebinasaan. Dan berbagai duka. Nah, hubungan antar kata yang satu dengan yang lainnya membuat kita dapat menyimpulkan bahwa menyiksa diri adalah penyiksaan yang mendalam, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tersiksa secara lahiriah dan batiniah. Jadi saudara, waspadalah. Waspada. Di masa pandemi ini, memang semua orang mengalami kesulitan. Tetapi bukan berarti kita mencari uang atau mencintai uang untuk memperoleh kita menghalalkan segala cara. Tetap motif dalam kita memperoleh uang tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Kita percaya Allah menyertai kita. Allah memberkati kita semua. Jadi, uang tidaklah menjadi dosa. Yang menjadi dosa adalah cinta uang. Sebab itu, waspada. Jangan sampai kita terjatuh dalam cinta uang. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan berbicara jelas tentang cinta uang. Ampuni kami Tuhan,
Kalau mungkin kami mulai terjatuh, mulai terjerat, jangan sampai kami tewas Tuhan. Oleh karena kami mengejar harta, mengejar uang yang tidak akan pernah habis. Tapi kami percaya, biarlah dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang kami miliki, yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus mengajar kami untuk mengelola harta benda yang Tuhan percayakan. Uang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Yesus ku miliki, air hayat bagiku. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan sertamu, mendekat padamu, mendekat padamu. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Senangan duniawi itu bukan bintangku, sungguh rela ku bekerja, asa selalu sertamu, mendekat padamu, mendekat padamu. Sungguh rela ku bekerja, asa selalu sertamu. Kuatkan ku dalam sengsara, mana lautan hidupku, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu, mendekat padamu, mendekat padamu, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu, mendekat, mendekat padamu, mendekat padamu, lalu masuk pintu surga, bahagia sertamu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Dipersilahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga sungguh kami melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat Tuhan yang menyertai dan melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.